Iya, gimana? Tapi aku cewek tulen kok. Tanya nggak sih? BJ bahasa basi. BJ-BJ, emang BJ-BJ apa mbak? Rasanya Ini si bapaknya. Ini nunggu bapaknya hadir apa enggak? Kalau dari yang aku tangkap dari kalimatnya sih enggak ya, enggak ada bapaknya. iya, soalnya dia suruh Suruh nge-record kan, langsung jadi tutup, kayak dia nanti ngeceknya ngecek dari dari situ doang. recordan kita. Cringe. Mana si Tira nggak mulai-mulai? Cil, bilangin Cil. Sambal enggak sih? Gak mau repot gua. Aku sudah ini nih. Mana si Tira bisa nggak? Emak banget dah. Nunggu jam 1 lama banget, keburu habis ininya. Iya, sampai ada udah yang live. Hah? Ada yang udah live, baru juga belum juga mulai. Mana si Tira? Ih, gak tahu, Mbak. Suruh chatin Tira. Enggak di itu enggak di mulai. Ini nanya nggak Pak? Ini langsung mulai aja berarti gitu. Pak, ini bisa dimulai. Bisa tadi. Itu bisa. Dia nggak bisa ini apa slideshow biar tulisannya kelihatan semua. Kayaknya dia nggak paham dah mbak, kan kayak aku aja waktu itu, mbak ini gimana mbak gitu. Coba tanya. Kita KM siapa sih? Takut salah kalau mulai. Mulai nih. Gini banget jadi kelompok satu ya. Ini berarti nggak ada bapaknya kan? Iya nggak ada udah ya. Mulai nih. Udah yuk. Beneran nggak ada? Nggak ada. Salah gak ya? Yang kamu tangkap gimana? Yang aku tangkap sih nggak ada ya. Nggak ada tahu. Ya kan? Ya udah dia nyerahin ke kita gitu. Ya udahlah ya mulai yuk. Ini mamanya. Ini mama. Mama banget. Mulai ya. Aku belum pertama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku juga belum buka materinya, ntar aku baca yang mana. Mana sih?
on-cam gak sih? Gak usah lah On ya. cam dong, kan biar kelihatan yang tidak hadir. Kan kita di video aja. Lah di video. Ini di record. Kalau nggak ada yang nanya gimana? Apa nih? Punya apa nih? Siapa ngechat? Apa? Lanjut dimulai, langsung dimulai aja ya. Jo, gimana langsung? Yang join baru 23 orang lagi. Emang mau berapa? Nggak tahu, soalnya kelasnya 40. Udah langsung mulai ya? Langsung mulai aja lah, udah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Ih serius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan memulai presentasi hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Saur Panjaitan selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan serta rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti presentasi kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi berjudul manajemen perubahan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Wiranti Putri Anggraini, yang kedua ada Nuzila Mahdian, yang ketiga ada Tira Dindasari, yang keempat saya sendiri Rinka Aryastuti, yang kelima ada Dea Puspitasari, dan yang terakhir ada Yuyun Aulia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Kami persilahkan Nuzila untuk memulai materi yang pertama. Baik, akan saya jelaskan Pengertian dari manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan oleh organisasi perencanaan, mengimplementasikan dan melakukan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk strategi, proses, budaya, dan teknologi. Tujuan utama dari manajemen perubahan adalah melakukan perubahan dapat dilakukan secara efektif dengan dampak positif serta dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Next. Selanjutnya jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Yang pertama ada perubahan struktural. Merupakan perubahan dalam struktur organisasi seperti pengaturan ulang departemen atau perubahan posisi dan antar jabatan. Perubahan ini sering terjadi saat organisasi menghadapi ekspansi, pengurangan aturan, atau restrukturisasi. Contohnya restrukturisasi atau penggabungan departemen. Lalu yang kedua, perubahan teknologi. Perubahan teknologi melibatkan adopsi teknologi baru, pembaruan perangkat keras atau perangkat lunak, atau perubahan dalam sistem informasi. Perubahan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Contohnya dalam penggunaan sistem ERP atau robotisasi produksi. Lalu yang ketiga ada perubahan proses. Perubahan proses fokus pada perubahan dalam cara kerja atau prosedur operasional. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, atau memperbaiki kualitas. Contohnya penerapan metodologi baru dalam proses produksi atau perubahan alur kerja yang lebih efisien. Next.
Selanjutnya ada perubahan budaya organisasi yang berfokus pada perubahan dalam nilai, norma, perilaku, dan sikap yang ada di dalam organisasi. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif, inklusif, atau inovatif. Contohnya, pengenalan nilai-nilai baru seperti kolaborasi. Lalu yang kelima, perubahan strategis berkaitan dengan perubahan dalam arah dan tujuan jangka panjang organisasi. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan pasar, persaingan, atau tantangan eksternal lainnya. Contohnya, perubahan strategi pemasaran, diversifikasi produk, atau masuk ke pasar internasional. Yang terakhir ada perubahan kebijakan dan prosedur. Perubahan ini melibatkan pembaruan kebijakan internal atau prosedur operasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki regulasi terbaru atau untuk memperbaiki proses internal agar lebih efisien. Contohnya, pembaruan prosedur keamanan data untuk mematuhi standar perlindungan pribadi yang lebih ketat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Tira. Selanjutnya yaitu ada proses manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perubahan, yaitu langkah-langkah pertama adalah mengenali dan memahami kebutuhan perubahan dalam organisasi. Perubahan ini bisa dipacu oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Yang kedua, perencanaan perubahan. Setelah kebutuhan perubahan teridentifikasi, langkah berikutnya adalah merencanakan perubahan secara rinci. Ini melibatkan analisis situasi, penetapan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, komunikasi perubahan. Mengkomunikasikan perubahan kepada semua pihak yang terkait seperti karyawan, manajer, dan stakeholder lainnya adalah kunci untuk memastikan dukungan dan pemahaman. Yang keempat yaitu implementasi perubahan. Setelah perencanaan dan komunikasi, perubahan kemudian dilaksanakan. Tahap ini seringkali melibatkan pelatihan, pembaruan proses kerja, pengenalan teknologi baru, dan penyesuaian lainnya yang diperlukan untuk menjalankan perubahan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Setelah implementasi, manajer harus memantau perubahan yang sedang berlangsung dan mengevaluasi apakah perubahan tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan terakhir, yaitu pengetatan perubahan. Agar perubahan dapat bertahan dalam jangka panjang, perubahan perlu dibuat. Ini bisa dilakukan dengan memberikan penghargaan dan menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Contoh manajemen perubahan dalam perusahaan. 1. Perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi sering terjadi dalam organisasi yang dilakukan secara berkala. Sehingga untuk melangsungkan perubahan struktur baik, penting untuk melibatkan berbagai komponen, seperti perencanaan, komunikasi, pemilihan, hingga mengetahui dampaknya. Yang kedua, implementasi sistem informasi baru, yaitu melibatkan teknologi utamanya dalam sistem informasi, sehingga dengan perubahan tersebut akan dilakukan analisis identifikasi kebutuhan organisasi yang tepat. Hal tersebut dapat membantu pekerjaan yang dilakukan lebih efisien. Yang ketiga, akuisisi perusahaan. Dalam perusahaan, bergabungnya perusahaan lain untuk menjadi satu akan menjadi sebuah perubahan yang cukup banyak. Hal tersebut akan menyangkut struktur organisasi, budaya, dan juga sistem operasi, sehingga penting untuk melakukan manajemen perubahan secara baik. Yang keempat, perubahan budaya organisasi. Setiap organisasi tentu akan melewati proses perubahan budaya. Misalnya, sebuah organisasi akan mengutamakan inovasi dalam bidang teknologi dibanding sebelumnya,
sehingga manajemen perubahan tersebut akan mencakup perumusan visi misi dan mengidentifikasi hambatannya yang mungkin dilalui. Yang kelima, perubahan strategi. Perubahan strategi adalah salah satu contoh manajemen perubahan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Contohnya dalam strategi pemasaran produk. Penting untuk melakukan riset secara maksimal agar perubahannya dapat diimplementasikan dengan penuh. Berikut contoh perusahaan yang sukses melakukan perubahan. 1. Netflix beralih dari penyewa DVD ke layanan streaming. Yang kedua, Microsoft beralih dari penyedia software ke layanan cloud computing. Yang ketiga, Apple menghadirkan iPhone yang mengubah cara orang menggunakan ponsel. 4. Amazon berkembang dari toko buku online menjadi e-commerce terbesar di dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen perubahan. Yang pertama yaitu resistensi dari karyawan. Resistensi adalah tantangan paling umum dalam change management atau manajemen perubahan. Karyawan mungkin merasa nyaman dengan cara kerja yang lama dan enggan mengadopsi metode yang baru. Ini bisa disebabkan oleh rasa takut akan kepastian atau ketidakpercayaan terhadap efektivitas perubahan yang diusulkan. Selanjutnya, kurangnya dukungan dari manajemen. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan change management. Tanpa dukungan ini, karyawan mungkin merasa bahwa perubahan tidak penting atau tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Manajemen harus berperan aktif dalam mendukung perubahan dan menjadi contoh bagi karyawan. Yang ketiga yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang buruk bisa menjadi penghalang utama dalam proses perubahan. Jika karyawan tidak menerima informasi dan merasakan karyawan mereka tidak dilibatkan dalam proses, mereka mungkin akan komunikasi dalam tantangan adalah penting untuk memaksa dan merasa terhadap selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, strategi sukses dalam manajemen perubahan. Yang pertama, perencanaan strategis yang jelas. Memiliki perencanaan strategis eksekusi yang jelas dapat menjadi katalisator efektif dalam menjalankan proses transisi perubahan. Yang kedua, komunikasi efektif. Mengkomunikasikan perubahan melalui penjelasan yang menyentuh aspek rasional dan emosional, membantu semua pihak memahami dampak dan tujuan perubahan. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Implementasi strategi-strategi tersebut dapat membantu organisasi dalam mengelola perubahan secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Next. Lalu yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan yang diperlukan agar karyawan memiliki keterampilan yang sesuai untuk mendukung perubahan yang diimplementasikan. Yang kelima, kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus memiliki visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang efektif, dan mampu membentuk budaya organisasi yang mendukung perubahan. Lalu yang keenam, manajemen resistensi. Mengidentifikasi dan mengatasi resistensi terhadap perubahan melalui strategi komunikasi dan keterlibatan dapat meningkatkan penerimaan terhadap perubahan. Lalu yang terakhir, evaluasi dan umpan balik. Melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan umpan balik membantu menilai efektivitas perubahan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Itu materi yang sudah kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai manajemen perubahan. Saat ini kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, silakan ajukan dengan menyebutkan nama dan kelompok berapa. Kami persilahkan.
Baik, Kak Okta, ingin bertanya apa? Mayoritas karyawan menolak perubahan tersebut karena perusahaan melakukan perubahan itu. Bagaimana kalau mayoritas karyawan itu menolak tanpa harus menurunkan moral perusahaan dan karyawan? Bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, Kak Okta, kami tampung dulu untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Moral dari si perusahaannya itu. Intinya kalau mayoritas menolak gimana? Kamu udah nyari jawabannya? Bagaimana kalau semisal mayoritas karyawan menolak perubahan dalam perusahaan Tanpa harus menurunkan moral dari perusahaan tadi, dari perusahaan itu tadi. Baik, Kak Santi, silahkan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Santi Suryani dari kelompok 4. Izin bertanya. Mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam strategi sukses manajemen perubahan? Alasannya. Udah belum? Aku nggak ngerti. Mohon maaf Kak Santi, bisa diulang satu kali lagi? Mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam strategi sukses manajemen perubahan? Alasannya. Sangat penting dalam manajemen strategis perubahan. Tuh Citira udah. Baik, untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Kak. Apakah ada satu orang lagi yang ingin bertanya? Mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam manajemen strategis dalam bener kan itu tadi? Nanti jawab ya Yun. Oh itu tuh si Yuyun. Mengapa komunikasi yang efektif sangat penting bagi Yun nomor 2. Ya. Baik, sambil menunggu untuk pertanyaan terakhir, izinkan kami menjawab dari pertanyaan Kak Okta kelompok 2 ya. Masih. Si Yun makin nanya aku nomor berapa? Oh itu dah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Oktaviandari dari kelompok 2. Tadi pertanyaannya, bagaimana kalau semisal mayoritas karyawan menolak perubahan dalam perusahaan tanpa harus menurunkan moral perusahaan?
terbuka atau survei internal dapat membantu mengetahui kekhawatiran utama karyawan. Bisa jadi mereka merasa perubahan ini tidak diperlukan, takut akan dampak negatifnya, atau merasa tidak dilibatkan dalam prosesnya. Setelah memahami alasan resistensinya, penting untuk mengkomunikasikan perubahan dengan cara yang lebih jelas dan meyakinkan. Jangan hanya menjelaskan bagaimana perubahan itu menguntungkan, tetapi juga bagaimana perubahan bisa membawa manfaat bagi karyawan secara individu, seperti meningkatkan keterampilan, memperbaiki lingkungan kerja, dan membuka peluang promosi. Selain komunikasi yang efektif, melibatkan karyawan dalam proses perubahan bisa menjadi strategi yang ampuh untuk mengurangi resistensi. Jika mereka merasa didengar dan dilibatkan dalam keputusan, mereka akan lebih menerima perubahan dibandingkan jika hanya dipaksa untuk mengikutinya. Cara melakukannya bisa dengan membentuk tim perubahan yang terdiri dari perwakilan karyawan dari berbagai departemen atau meminta masukan mengenai bagaimana perubahan bisa lebih mudah diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Sudah, Kak Okta? Apa sudah cukup? Baik, terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Santi. Pertanyaannya tadi, mengapa komunikasi yang efektif sangat penting bagi strategi sukses perubahan dan alasannya. Jawabannya, komunikasi yang efektif sangat penting dalam strategi perubahan karena membantu menciptakan pemahaman yang jelas tentang alasan perubahan, mengurangi resistensi, dan memastikan semua pihak berada di jalur yang sama. Dengan komunikasi yang transparan, karyawan lebih mudah menerima perubahan karena mereka merasa dilibatkan dan diberikan informasi yang cukup. Selain itu, komunikasi yang baik meningkatkan keterlibatan karyawan, membangkitkan umpan balik, dan membantu perusahaan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Tanpa komunikasi yang juga perubahan bisa gagal karena kesalahpahaman dan kurangnya dukungan dari karyawan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah cukup, Mbak Santi? Cukup, Mbak. Kenapa katanya? Cukup. Koneksi aku jelek tuh.